Sampai ayatnya yang ke-17 yang demikian bunyinya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus Allah senantiasa menuntun dan mengingatkan kita tentang hukum-hukum Tuhan dalam memasuki minggu kerja yang baru. Sungguh-sungguh dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa.
sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah dosa kami, pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami mohon ini karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan bersama dalam nyanyian rohani nomor 53 baitnya yang keempat. Dengarlah berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada Untuk datang dalam pengakuan iman, saya persilakan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan orang percaya dari segala tempat dan segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ujian bersama rohani 55 baitnya yang ketiga. Kudus
Dilanjutkan dengan vokal grup Credo Opus Dei.
penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Bagian firman Tuhan Lukas pasal 18 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Injil Lukas pasal 18 ayat. Setelah selesai pembacaan Alkitab, kita akan menyanyikan Hosiana, Hosiana, Hosiana. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat 31 dan seterusnya berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita memasuki minggu sengsara yang ketiga. Dari pembacaan firman Tuhan ini, Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34, diberikanlah tema untuk kita renungkan bersama yang berbunyi, penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Sekali lagi saya ulang bunyi tema untuk kita renungkan bersama yang berbunyi, penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sudah tentu Bapak Ibu dan saya tidak akan mau hidup dalam penderitaan. Siapapun kita akan berusaha untuk keluar dari penderitaan itu, karena yang dikatakan menderita itu sangat berat. Di dalam kehidupan pribadi, pikiran, jiwa, roh semua mengalami tekanan yang sangat berat. Namun lain halnya dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus, tokoh yang luar biasa ini, tokoh yang dikagumi dari ujung bumi ke ujung bumi ini, tokoh yang dapat memberikan jaminan keselamatan ini, mampu untuk menderita dengan tujuan supaya karya Allah di dalam Yesus Kristus itu terbukti dan nyata bagi kita sekalian. Sehingga dikatakanlah penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, saudara jemaat sekalian, masihkah kita mau melakukan hal-hal yang mendukacitakan hati Tuhan? Penderitaan
kita harus memiliki rasa malu kepada Allah. Rasa malu ini harus dibuktikan dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan kita. Sangat luar biasa yang dikatakan Yesus adalah anak Allah 100% ini dan manusia 100% ini sebelum dia masuk dalam penderitaan ini. Lebih dulu dia menyampaikan kepada murid-muridnya. Lebih dulu dia memanggil murid-muridnya untuk menyampaikan hal yang akan dia alami, Bapak Ibu Saudara. Ini beda dengan kita. Kita kalau hal yang mau terjadi, Yesus tidak tahu. Akibat dari perbuatan kita tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Maka dia mau memberitahukan lebih dulu kepada para muridnya supaya ada kesiapan sebagai murid-murid yang katanya setia mengikuti Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum ada di dalam pasalnya yang ke-18, kalau kita lihat dalam pasal 17 menuju kepada pasalnya yang ke-18 ini, Yesus telah melakukan berbagai mujizat. Yesus telah melakukan dan mengerjakan tugas dan panggilannya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang mengikutinya. Dia dapat melakukan mujizatnya, dia menyembuhkan orang kusta. Dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai anak. Sehingga pada ayatnya yang ke-31, pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan Yesus memanggil para muridnya untuk menyampaikan apa yang telah ia ketahui yang akan terjadi pada dirinya. Kenapa? Karena Yesus memandang ini perlu untuk disampaikan. Karena dia tahu karakter para murid. Dia tahu setiap pribadi kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, dia tahu. Sehingga dia perlu memanggil, mengumpulkan para murid ini untuk memberitahukan apa yang dia akan hadapi, supaya para murid ini tidak takut, supaya para murid ini tidak kaget, dan supaya para murid ini tidak khawatir. Karena Yesus mau menggenapi semua nubuatan para nabi pada perjanjian lama. Apa yang dinubuatkan, yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi dan dinubuatkan, dan itu harus digenapi melalui Yesus Kristus. Karena Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara, sebagai para murid, sebagai pengikut yang katanya mengasihi, yang katanya empati kepada pimpinan, kepada sosok, kepada orang yang diidolakan itu, terkadang mereka melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka pahami. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-32, Bapak Ibu jemaat sekalian, bagian ini berisi nubuat para nabi bahwa Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kepada orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Allah ini kepada Yesus Kristus, sang idola para murid pada saat itu? Alkitab berkata, Yesus diolok-olokkan, Yesus diejek, Yesus direndahkan. Bapak Ibu, kalau kita punya pimpinan, Bapak Ibu, kalau kita punya idola, diolok-olokkan, diejek,
sedang menerima hal ini. Karena kita mau mengamankan sosok idola ini. Tetapi Yesus bilang, saya harus melewati hal ini. Supaya apa? Yang menjadi tujuan penyelamatan bagi umat ini dapat terlaksana. Yesus dihina, direndahkan kedudukannya, direndahkan martabatnya sebagai anak Allah. Bukan saja itu Bapak Ibu jemaat saudara-saudari sekalian, tetapi Yesus diludahi. Ini suatu tindakan yang sangat meremehkan. Coba Bapak Ibu bayangkan posisi Bapak Ibu seperti Yesus. Olok-olok, diludahi, diejek, direndahkan. Apakah Bapak Ibu bisa terima? Semua ini harus terjadi karena Allah memakai atau Allah memberikan kesempatan untuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini untuk berperan melakukan tindakan-tindakan yang tidak harusnya dilakukan oleh orang-orang yang mengenal Allah. Sehingga pada ayatnya yang ke-33 Bapak Ibu, mereka menyisah dan endingnya mereka membunuh Yesus. Tetapi Alkitab berkata Allah Bapa membangkitnya pada hari yang ketiga supaya genaplah apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Dari ayat yang ke-33 ini memberitahukan 3 hal kepada kita yang beribadah di saat ini, bahwa hal yang pertama, bangsa-bangsa. Hal yang kedua, pada hari yang ketiga Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Itu berarti Yesus sungguh-sungguh anak Allah yang hidup. Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Dan hal yang ketiga, kebangkitannya membuktikan bahwa ia adalah anak Allah bagi orang yang hidup dan yang mati. Maka orang yang percaya kepadanya, walaupun sudah mati, dibangkitkan untuk hidup dalam kerajaannya. Pada ayatnya yang ke-34 berisi kebenaran tulisan para nabi yang pasti terjadi, yang telah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, mereka tidak mengerti karena maknanya tersembunyi bagi mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan, karena mereka tidak memiliki hikmat Allah yang menuntun mereka untuk mengetahui kebenaran Allah. Apa makna firman Tuhan bagi kita di dalam ibadah minggu akhirnya? Melalui jalan penderitaan Yesus, keselamatan alam masuk ke dalam dunia dan dinyatakan sempurna oleh Yesus Kristus. Dengan begitu setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat harus bersedia untuk menderita. Karena penderitaan adalah ciri dan pola hidup orang percaya.
sebagai ungkapan iman yang nyata mengikuti teladan penderitaan Kristus. Karena itu, jangan menderita karena berbuat jahat. Berbuat jahat menderita baru menyalahkan Tuhan. Justru berbuat jahat mengalami penderitaan harus merenungkan semua yang dialami itu. Karena Tuhan sayang sehingga kami ada dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara mau berubah, kita harus lewat masa itu. Kita harus lewat fase itu. Penderitaan karena nama Yesus itu luar biasa. Tapi penderitaan karena perbuatan jahat itu tidak dibenarkan. Karena itu bertentangan dengan kebenaran. Belajar dari Yesus. Yesus mengalami penderitaan karena dosa-dosa kita. Karena dosa Bapak Ibu dan saya. Yesus dijadikan orang berdosa menggantikan posisi kita. Yesus diolok-olok. Yesus diludahi, dihina. Semua itu karena Bapak Ibu dan saya. Mari Bapak Ibu, kita sadar dan jangan berbuat dosa. Anggota binaan, saudara ada di sini karena Tuhan saya saudara. Tuhan mau saudara dibentuk di tempat ini. Saudara tahu betapa banyaknya orang yang mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara. Pemerintah mengasihi saudara. Paduan-paduan suara yang hadir di tempat ini mengasihi saudara. Jangan berbuat dosa lagi. Setelah kalian dibina di sini, rasakan betapa Yesus mengasihi saudara. Katakan untuk Tuhan, saya di sini karena kasih-Mu. Katakan untuk Tuhan, Tuhan kalau saya bebas nanti, saya akan menjadi murid-Mu yang luar biasa. Saya akan melakukan apa yang menjadi tugas saya sebagai pemerintah Injil dalam sikap tutur kata, dalam perbuatan kita. Saya mau kasih tahu satu hal. Kenapa saya menangis? 2 bulan lalu saya jalan sana di Jambret. Karena saya menjadi perempuan. Di Jambret hati saya berbalik nama saya. Seakan-akan seperti dia mau suruh saya kejar dia, tapi saya angkat tangan saya dan kita dekat Tuhan. Apa yang kita alami, sekecil apapun dan sebesar apapun yang menyakiti hati kita, yang membuat kita gelisah, resah dan tidak bisa memenuhi segala keinginan kita, yang orang lakukan kepada kita, berikan pengampunan dari Tuhan. Berdoa untuk dia. Jangan menyimpan akar kepahitan, tapi berikan kelepasan. Karena Tuhan bilang, berikanlah pengampunan 70 hari. Bukan hari ini saja. Tuhan mengasihi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saudara di sini, kesalahan saudara nyata. Tapi ada di luar sana banyak kesalahan, banyak dosa yang tidak dapat dilihat. Jadi tidak ada yang disebut orang benar, semua orang berdosa. Yesus datang
untuk Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati kita dengan semua. Amin. Karena akan membawakan satu lagu yang berasal dari bahasa Pol, yaitu judulnya Snack atau Kasih. Jalan bernapas menuju Tuhan. Haleluya. Okay.
Sadulwa Panglima Legesto Walmalimang Sinati Sinati Panglima Punawawi Sinati President Pawegesco
Tuhan menerimanya. Dan Tuhan pakai kami sebagai pemuji-pemuji yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam ibadah di pagi hari, ibadah Minggu Sengsara yang ketiga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, artikan firman ini bagi kami sesuai dengan apa yang kami punya, pemahaman, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk mengaplikasikannya. Hamba mohon biarlah kasih kemurahan Allah menuntun kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengaplikasikannya. Firman Tuhan ini nyata, benar di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam kami melakukan tugas kerja, pelayanan, dan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di saat ini hamba berdoa, menyerahkan semua kami yang telah memberikan persembahan-persembahan syukur, bahkan perpuluhan yang kami bawa dari hasil pendapatan dan dari pekerjaan kami. Kami bawa ke rumah Tuhan, karena kami sadar sungguh Tuhan telah memberikan semuanya itu bagi kami. 1/10 darinya kami bawa untuk diletakkan di altar kekudusan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Berkati tanda-tanda syukur daripada hamba-hamba-Mu dengan semua pergumulan daripada umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan semua kami yang hadir dalam ibadah ini, baik dari pemerintah Kota Sorong, Bapak Wali Kota dengan seluruh staf dan jajaran yang mengikuti ibadah di pagi hari ini, kepemimpinan hamba-Mu, bahwa dan hamba tahu di dalam tangan dan kuasa sebagai pimpinan di Kota Sorong dengan seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk bagaimana menjadi contoh dan teladan bagi istri dan anak-anak, menjadi imam dan menjadi pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tuhan berkati istri tercinta dalam hari-hari hidup untuk menopang pekerjaan yang dilakukan oleh suami tercinta yang begitu berat dalam penderitaannya, dalam semua yang dikerjakan untuk melihat kepentingan banyak orang rakyat yang ada di Kota Sorong. Tuhan Yesus memberkati semua pimpinan-pimpinan daerah, pimpinan SKPD yang ada. Tuhan memberkati mereka supaya apapun yang mereka lakukan dari petunjuk daripada pimpinan dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah digariskan di dalam keputusan-keputusan Tuhan memberkati. Berkati istri, berkati suami dalam seluruh hidup dan rumah tangga mereka, anak-anak dan keluarga. Hamba tahu dan hamba tahan kepada Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan gereja Tuhan dari para sinode, klasis, dan seluruh jemaat-jemaat yang ada di klasis Sorong ini. Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan jemaat. Tuhan memberkati pemberitaan firman dan pelayanan yang dilakukan di rumah-rumah Tuhan di hari Minggu, hari kemenangan Tuhan, di pagi hari ini, dan menyala apa yang dilakukan dengan kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan dan banyak jiwa yang melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan keputusan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah atas. Tuhan Yesus, biarlah gereja yang ada di tengah-tengah terus menjadi saluran pemberitaan firman Tuhan untuk membentuk karakter anak-anak kami, membentuk karakter saudara-saudara kami, supaya disinilah mereka dididik mendengar firman Tuhan, dan pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa pada saat diizinkan sesuai dengan apa yang telah mereka jalani. Mereka hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa ke atas dan jajarannya serta petugas penjagaan, Tuhan Yesus memberkati Bapa ke atas dengan semua kelebihan dan kekurangan yang ada padanya.
Apa yang mereka lakukan untuk menjaga keamanan, ketentraman, semua tahanan yang ada, ya Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka hikmah, kekuatan, dan kesehatan daripada Tuhan sendiri. Bapak yang baik, kami berdoa menyerahkan tahanan yang masih mengikuti sidang. Segala proses yang berjalan, Tuhan memberkati. Narapidana yang menjalani masa pidana, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan semua masa yang akan mereka lalui. Biarlah orang-orang yang mengasihi mereka, mama, papa, saudara bersaudara, yang mungkin hadir bersama-sama dalam ibadah saat ini, Tuhan pun memberkati mereka. Warga binaan yang sementara saat ini, Tuhan Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter, kami percaya pada saat kami minta dengan iman yang sungguh, Tuhan akan melakukan perkara ajaib, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan yang ada dalam kebimbangan keputusasaan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang berbeda. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan hamba-hamba-Mu yang melayani warga binaan yang sementara sakit. Obat, makanan yang mereka makan, Tuhan Yesus memberkati. Komunitas Nisbah 2 Eklesia, hamba bawa dan serahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Bapa di surga, segala sesuatu yang terjadi lalu bersama-sama dalam persekutuan umat yang percaya, kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami yang cukup, dan ampunilah segala kesalahan, seperti kami berdoa dan jangan membawa kami dalam hidup, tapi lepaskan kami dari yang kedua, dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ingatlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan yang Maha Kasih, karena kita boleh bertemu di saat ini bukan kebetulan. Kita percaya bahwa itu karena kasih dan kehendak Tuhan. Bapak Wali Kota Sorong yang saya sebut dengan kasih, Bapak George Gerandra ATIM, beserta ibu dan staf yang saya hormati dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Kalapas kelas 2B Sorong beserta staf yang saya hormati, Ketua PSW YPK Kota Sorong. PSW adalah pengelola sekolah wilayah yang saya hormati beserta para sekolah dan guru yang hadir, hamba Tuhan yang melayani, Ibu Pendeta S. Matita Putih MTH beserta pengurus gereja dan juga majelis yang bertugas yang saya hormati dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mohon izin, kami adalah panitia hari jadi YPK yang ke-61 8 Maret 1962 sampai dengan 8 Maret 2023 dengan berusia 23 tahun. Maaf, 61 tahun ya. Jadi saudara-saudara, ketika kami panitia datang menghadap Bapak Wali Kota, beliau adalah alumni ya, SMP YPK Shalom. Kami menyampaikan proposal kegiatan kami bagi Bapak Wali Kota. Ketika Bapak Wali Kota membacakan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, Bapak sampaikan bahwa Ibu dan rombongan telah berkunjung ke lapas. Bapak juga punya kerinduan untuk bersama dengan kami panitia untuk datang menemui saudara di lapas ini. Itu setelah kita beribadah, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sebentar sambutan yang pertama akan disampaikan oleh PSW YPK Kota Sorong, terus menyampaikan tulisan atau sumbangan dari YPK. Selanjutnya sambutan dari Bapak Wali Kota, dan nanti ada ucapan yang ketiga, ucapan terima kasih dari lapas. Ya, dan nanti Bapak Wali Kota juga akan menyampaikan bingkisan atau sumbangan dari keluarga Gerandra Mas Bekel. Kita akan mendengarkan sambutan dari PSW kita pada Pak Nicholas Rungga Musi. Puji nama Tuhan Yesus, sebagai gereja Kristen Injil di tanah air. Juga adalah Samuel Abu, bela diri kita Kristus yang atas izinnya hari ini tinggal 3 hari lagi kita mendapat usia 61 tahun. Hamba Tuhan pendeta ini teman pengasuh sekolah minggu. Saya ini pengasuh sekolah minggu yang ini pimpin. Itulah dengan saya pengantar itu ketika melakukan perjalanan. Hamba Tuhan yang saya hormati dalam kasih Yesus, saya diberikan kepercayaan oleh Badan Pekerja di Pertanian Papua sejak Mei 2019 sebagai Ketua Pengelola Yayasan Pendidikan Kristen di Kota Sorong. Dalam kalender kerja saya, Lapas Sorong itu saya tempatkan di sana sebagai salah satu tempat yang harus saya kunjungi, entah itu pada Natal atau pada hari raya YPK. Kenapa saya berpikir demikian? Karena saya tahu orang di luar sana menderita, apalagi orang yang ada yang termasuk dalam Indonesia. Tidak pasti mencapai sesuatu bahasa itu susah, apalagi tidak punya akses keluar. Jadi dalam kalian kerja saya selaku ketua yayasan itu saya sudah tulis. Jadi saya kasihnya staf saya, ingat ya, kalau Natal atau 8 Maret kasih ingat saya, supaya jangan sampai saya lupa dalam agenda kalian kerja kita.
Seperti apa yang disampaikan oleh saudara Ketua Panitia tadi, Pak Max Yaya ini Kepala SDI PKA 2 Kampung Baru. Kalau kami datang di sini, kami tidak lebih, tetapi kami juga adalah orang yang berkekurangan. Ini juga kami dapat dari anak-anak, adik-adik, saudara-saudara kami yang ada. Hari ini Tuhan Yesus izinkan belajar di sekolah IPK, baik sebagai guru, baik sebagai anak sekolah, tapi juga kami di backup oleh alumni IPK di Kota Sorong. Bapak Yarangka, Ibu Bapak, ini salah satu alumni terbaik IPK di Kota Sorong. Bukan saja Bapak, Ibu juga. Bapak tamat tahun 86 di SMP IPK, Ibu tamat tahun 1993 kalau saya tidak salah. Karena saya bisa hubungan sekolah. Kemudian juga saya kepala sekolah, jadi saya baca data ini tahun berapa. Karena saya bangga karena Kota Sorong hari ini dipimpin oleh alumni SMP IPK Shalom. Ini luar biasa untuk Tuhan Yesus. Saya berharap bukan hanya sebatas wali kota, 10-20 tahun ke depan yang pimpin Provinsi Papua Barat Daya adalah alumni IPK. Bagi manusia memang mustahil, tetapi kita berkata ketika saya akan melangkah untuk membuat yang terbaik, manusia sekalipun menutup 1000 pintu, tapi saya sangat yakin dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Yesus Kristus Sang Guru Agung pasti memberikan yang terbaik bagi saya. Saya mengajak semua, mari sekolahkan anak ini juga. Saya tidak minta emas dan perak, saya hanya minta izin semua hamba Tuhan, berdoalah bagi mereka. Ketika berdoa bagi mereka, maka doa Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi kami. Untuk anak-anak saya, saudara-saudara saya yang ada dalam lapas binaan Sorong, kalau lapas ini juga alumni IPK, dulu sekolah di sana. Itulah hubungan keluarga, ada hubungan istri, tentang juga. Saya berharap, tadinya guru-guru bilang sama saya, Bapak ini tiap tahun ke lapas terus, Ada apa di lapas ini? Kamu tak tahu, kamu bilang. Hari ini saya yang nakoda IPK di kawasan. Kamu tulis sama misalnya, SD IPK 5 Rafili. Jadi satu sekolah yang nambahin 8. Kalau mungkin dulu dia lewat depan sekolah dan dia lempar sekolah atau dia bikin rusak kaca, ketika dia akan terharu dan menjadi nilai plus bagi diri. Tapi itu yang saya harapkan juga, ketika saudara keluar dari tempat itu, jadilah contoh dan teladan istimewa di lingkungan di manusia. Jaga dan rawat sekolah IPK. Saya bilang ini, minta maaf Bapak Ujir, saya di komputer 2 bulan lalu 39 menit hilang. Ketika saya rancang, saya kerjasama dengan bagian respon dan respon orang Sorong yang curi kita lagi IPK. Saya setuju bicara di tempat ini. Kalau ada yang memarah saya silahkan marah. Tapi supaya menjadi sebuah introspeksi sebagai sebuah koreksi untuk kita ke depan, jangan lagi setelah saudara keluar menjadi contoh dan teladan bagi orang. Pertama saya sudah datang apa? Demo satu tadi di sini, satu yang mungkin ada yang makan dengan Yesus. Jadi saya harap setelah pulang dari sini jaga di satu juga. Jadi jangan selalu depan semua. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti itu dia saja yang memberikan bingkisan buat kami semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Kusir. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari para pastor.
Shalom. Banyak orang akan sedih yang bagian luar lagi. Shalom. Yang terhormat Ibu Pendeta S. Mati Raput LPH, yang tulis Jemaat Bapak lagi oleh dua yang selalu melayani kita di Tabernakel Lapas Sorong. Yang saya hormati Pak Sinarangga beserta Ibu. Dan yang saya hormati Bapak PSB YPK Sorong, Bapak Musik dari beliau sudah menyampaikan dengan beliau sudah datang juga pernah ke sini sama kita bagaimana pengolahan sagu yang sampai menjadi SP diperkenalkan. Yang saya hormati Pak Nitya, maaf sebelum ke panitia, saya minta maaf untuk panitia dulu. Semalam itu mereka salah cetak baliho, minta maaf juga Bapak Wali. Sebenarnya Bapak Wali hadir di sini dalam rangka kunjungan dari panitia Hari YPK ke-61 tahun. Yang saya hormati panitia Hari YPK ke-61 tahun, yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi hari ini itu ada kepala sekolah YPK yang hadir. Ada 27 sekolah di Kota Surabaya. Kita tepuk tangan. Kepala sekolah yang datang, ya pasti ada anak-anak mudiknya juga di sini. Tapi kalau di sini ya kepala sekolah ada bicara. Terima kasih. Dan kami hormati juga seluruh warga jemaat Tabernakel Lapas Kelas Sorong. Kami menyampaikan terima kasih untuk kunjungan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati pengurus gereja, pemain orkes, pengatur fokus, pengisi lagu, baik yang solo maupun vokal grup Credo, Opus Dei. Tepuk tangan dulu. Terima kasih hari ini bisa mengembang lagu di sini, memberikan spirit untuk kita, terutama buat kita. Dan saya juga yang saya hormati Bapak Ibu tamu pengunjung yang tidak saya sebut namanya satu persatu. Perlu saya sampaikan bahwa warga binaan kita di sini seperti tadi Ibu Pendeta sampaikan bahwa mereka ini, saya selalu katakan bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Mereka hebat karena mereka bisa walaupun melakukan suatu tindak pidana yang melanggar hukum, tetapi mereka berani mempertanggungjawab itu melalui suatu proses hukum. Di samping ini luar biasa, karena ada juga yang sembunyi-sembunyi. Untuk diketahui bahwa jumlah warga binaan kita 538 orang, perempuan ada 20 orang. Jadi kita di sini juga sementara ada program katekisasi untuk warga binaan. Kita juga dilayani oleh beberapa denominasi gereja yang selalu datang, dan juga secara terpisah juga dari Katolik juga, teman-teman Katolik juga yang juga beribadah bersama kita. Saya hari ini merasa sangat bangga, sangat senang karena bisa Bapak Ibu sekalian bisa datang untuk mengunjungi kita di sini. Saya selalu sampaikan kepada warga binaan kita bahwa begitu besar perhatian untuk kita di sini. Sekalipun secara pribadi mungkin kita bilang wah saya itu bikin masalah, tapi masih mau datang lihat itu juga. Nah, ini menunjukkan bahwa kita penting. Kita di mata Tuhan kita itu semua sama, dan kita
Jadi dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi, mari warga binaan, mari kita bangun semangat kita. Kita bangun semangat kita. Kemudian apa yang tadi Bu Pendeta sampaikan, kemudian yang tadi Pak PSB sampaikan juga, ada tautan di sini, ada yang apa jamret. Ini mari yang pernah melakukan itu, mungkin itu yang terakhir. Setelah dari sini mudah-mudahan ada pertobatan untuk kemudian merubah perilaku. Perlu saya sampaikan juga, kita di lapas ini sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah juga untuk pembinaan kemandirian. Kita sangat terbatas dalam pendanaan, apalagi di tahun ini, mungkin tahun pemilihan nanti ke depan, jadi memang anggaran sangat-sangat dibatasi, sehingga dalam pembinaan kemandirian itu sangat terbatas. Kita di sini ada dua pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kepribadian yang terkait dengan mental rohani, tetapi juga tentang kebangsaan. Untuk pembinaan kemandirian, kita juga menggait beberapa pihak juga, yang baik itu institusi pemerintah, bahkan ada yang yayasan, dan juga ada perorangan yang juga punya kepedulian untuk kita di sini dengan memberikan pelatihan terkait ekonomi kreatif. Itu sudah dilaksanakan, dan itu kita sudah melakukan perjanjian kerjasama selama 1 tahun. Jadi saya ingin untuk warga binaan kita yang tidak menyebut pendidikan formal itu bisa juga mengikuti program-program life skill, sehingga mereka dengan keterbatasan ya contohnya mungkin bisa bawa sepatu saja, itu luar biasa. Menjahit hal yang mungkin sepele atau pangkas rambut, untuk barber, supaya dengan adanya pengetahuan, modal pengetahuan ini mereka bisa berusaha untuk bersaing hidup di luar. Hari ini dengan perkembangan yang begitu cepat, ya kita juga lihat di sini sering saya juga agak sedih juga ketika lihat warga binaan kita ini kelas usia muda, remaja, yang sudah pemuda itu banyak sekali yang karena narkoba masuk di sini. Baik itu mereka lakukan, ada juga yang mungkin saya kurang paham ini, karena ada juga yang banyak sampaikan bahwa bapak kita ini manpol yang diserahkan BB baru untuk pegang lo tanggal bitora. Tapi itu kembali secara manusia seperti itu, tapi mari kita lihat dalam konteks maksud Tuhan untuk kita. Mungkin dengan cara itu Tuhan jadi kita ke tempat ini untuk kita bisa merubah perilaku. Di tempat ini Tuhan selamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Kalau andai kata kita tidak melalui, mungkin ada musibah dan mungkin bisa juga kehilangan nyawa. Tapi Tuhan begitu sayang sehingga ya tempatkan kita sementara untuk kita membersihkan hidup kita. Mungkin dari kita bersama dengan orang tua dari kecil sampai kita hari ini berada di sini dan kita punya rencana untuk ke depan. Seperti apa? Untuk itu mari jangan saudara merasa bersalah yang berkepanjangan. Kesalahan itu ketika kita berani sebagai orang hebat sudah menembus itu, mari kita jalani pidana ini dengan baik. Jangan ada pemikiran untuk melarikan diri, karena melarikan diri tidak menyelesaikan masalah, hanya memperpanjang penderitaan. Karena kemarin kita baru ditelepon dari Polsek di Aimas, di SP2. Di sana ambil satu mantan narapidana yang kabur dari tahun 2020. Terima kasih. Salam sejahtera saudara sekalian.
yang saya hormati dan saya kasihi Ibu Pendeta S. Merdeka Putih yang lihat berjemaat ya, mengajar Mahkamah Mati dan majelis jemaat yang tugas melayani pada ibadah minggu secara sensitif pada pagi hari ini. Yang saya hormati pimpinan OPD Pak Sorong yang juga hadir bersama-sama. Yang saya hormati Ketua PSW Pak Sorong, Ketua Pimpinan PKK Kota Sorong yang saya hormati, yang saya juga hormati saya kasihi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh hadir mengikuti ibadah, yang saya hormati dan saya kasihi, saya sayangi warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2 di Sorong. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan baik bagi kita semua. Hari ini kita boleh datang beribadah, mendengarkan firman kebenaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Saya pada kesempatan ini hadir bersama-sama dengan OP dan panitia ya, yang saya menjadi panitia HUT GPK yang ke-61 nanti tanggal 8 Maret. Kemarin disampaikan bahwa dalam kegiatan menjelang hari ulang tahun GPK ini ada kunjungan juga ke lapas, dan saya sampaikan bahwa saya tidak hadir karena beberapa minggu atau bulan yang lalu Ibu dan juga dari PKK Kota Sorong ada berkunjung di sini, dan banyak hal yang mereka dapatkan di sini dan dengar langsung dari warga binaan yang ada di sini. Makanya pada pagi hari ini kebetulan juga ada bersama dengan saya, ini ada Kepala Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Karsipan ya, dan Pak Distrik juga ada di sini sama-sama. Tapi kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Kalapas, membutuhkan perhatian daripada pemerintah, baik untuk perhatian daripada pemerintah, Pak Dinas, ya nanti koordinasi dengan Pak Kalapas apa yang ya. Terutama tadi untuk life skill, untuk apa namanya, kita lihat kita punya anak-anak muda yang ada di sini, mereka punya potensi ya. Tadi bilang bisa kaos sepatu kan, bisa angkas rambut kan. Saya waktu datang dari Manokwari tiba di sini, saya cari itu tukang pangkas rambut, saya suka pakai ke rumah itu anak Papua, waktu donor waktu. Jadi saya senang, tukang pangkas biasanya itu orang-orang Madura semua, tapi ini Nabi satu yang tukang pangkas rambut. Saya panggil dia ke rumah, ke kediaman untuk pangkas rambut. Jadi saya yakin percaya adik-adik atau saudaraku yang ada di sini pasti ada punya keterampilan, tapi tinggal dibekali kegiatan, dibekali pembinaan, pas di sini untuk bersama-sama dengan Pak Kalapas melihat secara dekat apa yang mereka punya potensi, bakat mereka apa. Kita berikan pendampingan, dibantu ya. Beberapa waktu lalu kita sudah bicara juga dengan pihak perbankan untuk kita juga dengan Bank Papua supaya bisa memberikan bantuan modal juga untuk UKM-UKM, sehingga produk-produk mereka ini bisa, kalau ada kegiatan pameran atau apa, mereka juga punya produk yang kita bisa tampilkan ya. Jadi ini jadi perhatiannya. Pameran itu bukan hanya pemerintah saja, gereja pun punya kegiatan-kegiatan itu, mereka punya stand sendiri yang satu taruh untuk taruh mereka punya produk-produk ya. Apa yang mereka karyakan di sini bisa kita bantu jual. Jadi kita harus mengingatkan mereka ketika mereka sudah selesai ya, hukuman mereka sudah selesai di luar, dan mereka sudah mandiri dan mereka juga bisa apa namanya melihat peluang pasar ya. Kemudian juga pada kesempatan ini saya juga
sampaikan kepada warga yang ada di sini. Saya juga dapat informasi bahwa ada laporan yang sampaikan kepada ibu bahwa anak-anak ini tanyakan tentang bagaimana kami punya pendidikan, ya. Nanti kami ini selesai kami sekolah bagaimana karena perlu sekolah segala macam. Ya, ada kepala PSW di sini, GPK ini punya peranan, ya. Nanti juga kepala dinas pendidikan kami sampaikan supaya mereka ini bagaimana untuk tidak pakai AK, B, dan seterusnya, supaya mereka ini punya selesai, ya, ada punya kelanjutan dan mereka punya ijazah, ya. Jadi tolong supaya jadi perhatian ikan untuk perhatikan hal ini. Jadi nanti kita juga minta data. Kalau tadi Pak Kalapas bilang ada 528, ya, 20 misalnya itu anak lagi. Saudara-saudara yang saya sayangi, saya kasih dalam kasih Kristus, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta dan juga oleh Pak Kalapas ini, tadi saya dengar Pak Ketua PSW bilang ini mantan sekretaris majelis, ya, di Jayapura. Yang berdiri bicara juga betul majelis. Saya ini juga majelis 3 periode, bukan 2 periode, tapi 3 periode. Saya majelis di Kaimana, majelis di Manokwari. Ya, ketika tugas saya pindah, ya. Saya ini di Sorong. Mulai melaksanakan tugas dari pegawai itu tahun 93 di Sorong. Ya, setelah selesai pendidikan, saya kembali di Sorong. Saya bilang bahwa saya tidak pernah berpikir menjadi pegawai negeri. Waktu selesai kuliah di Jakarta dan kembali, saya hanya sibuk jadi guru sekolah minggu, karena pengasuh. Sibuk dia urusan anak sekolah minggu. Tapi satu saat dan begitu lulus, ya. Dan kemudian kerja tahun 2003 waktu pemekaran saya pindah di Raja Ampat. Jadi saya 5 tahun. Jadi kepala dinas perikanan di sini. Tahun 2011 saya pindah di Manokwari. Ya, di Manokwari, ya, saya pernah di percepatan Papua Barat, kemudian saya dilantik oleh Almarhum Pak Ramadhani, kepala dinas pertanian dan perdagangan provinsi Papua Barat. Dan pernah saya menjabat sebagai bupati, pejabat Bupati Kaimana, ya, dan Bupati Kaimana 2015-16. Dan kalau hari ini saya di sini 23 Agustus dilantik 2022, semua bukan karena saya hebat, tapi cuma karena Tuhan Yesus baik. Saya mau cerita bahwa tadi saya guru sekolah minggu, saya pernah ketua PAM Shalom Kademak, ya, ketua pemuda di Shalom Kademak. Jadi saya ini anak Sorong, ya, SD, SMP, SMA, mama saya guru SD, tapi sudah pensiun. Banyak di sini yang saya kenal, bapak-bapak, ya, orang-orang yang lama-lama kenal. Jadi adik-adikku yang ada di sini, kalau tadi Pak Kalapas menyampaikan, yang tadi penyambutan waktu tiba, ada yang jemput terus, kalau pasangan ini kemudian angkat, tanya Nona, nama siapa, karena apa, ya, karena narkoba. Kalau tadi Pak Kalapas bilang kami ini cuma jadi korban karena barang buktinya dititip atau apa, ya. Tapi saudara-saudara ada di sini untuk dibina, dibentuk, ya, dibentuk oleh Tuhan untuk nanti besok itu menjadi orang-orang hebat, ya. Saya sangat yakin dan percaya itu. Jangan pernah kita berpikir kenapa, tapi apa yang tidak pernah kita lihat, kita pikirkan semua disediakan Tuhan bagi mereka yang sedia, ya. Jadi saudara-saudara di sini dibentuk selalu harus rajin beribadah, manfaatkan rumah Tuhan ini untuk selalu datang bersekutu berdoa, ya. Karena kalau Alkitab sendiri dan Rasul Paulus saja dalam penjara dia menulis, tidak pernah kita berpikir untuk dia akan Alkitab yang kita baca itu tulisan dan mari kita setia, jangan pernah berpikir bahwa kenapa begini, menyesal atau apa, ya. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi saudara-saudaraku warga binaan yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan, ya, selalu saya bicara dimanapun dalam pertemuan, saya mau menghilangkan ini Sorong ini kota bajingan. Saya bilang Sorong ini kota beriman, ya, kota yang bersih, indah, aman dan nyaman. Kenapa saya bilang menghilangkan ini kota bajingan? Seperti kesaksian Bu Pendeta tadi dapat sampai. Karena bajingan itu apa yang kita perkatakan dari mulut kita bisa jadi berkat bisa jadi kutuk, ya. Jadi harus kita perkatakan kata-kata yang jadi berkat. Jadi harus kita
bilang ya Sorong kota bagaimana, sehingga kota Sorong ini hilang dari begal-begal penjamretan, ya, pencopetan, ke apa namanya, pembunuhan dan sebagainya. Kita berdoa supaya Sorong ini jadi kota yang beriman, ya, kota yang maju, sudah jadi ibu kota provinsi Papua Barat Daya di sini. Perkembangannya pasti akan cepat, akan menjadi kota modern, tetapi juga menjadi rumah kita bersama. Kota Sorong ini kota yang heterogen, ya. Luas Sorong ini 1.105 km persegi, penduduknya hampir 300.000, ya. Kita berupaya, pemerintah berupaya untuk bagaimana menaikkan angka stunting, bagaimana miskin ekstrim. Nah, saudara-saudara yang ada di dalam sini, ya, saya sebagai penjabat wali kota berharap kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, saudara yang ada di sini warga binaan, firman Tuhan sudah jelas. Saya yakin percaya bahwa firman-Nya dalam Roma 8 ayat 8 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara keluar dari sini, saudara sudah bebas, kita cuma percaya saudara langkah dengan iman. Rancangan terbesar Tuhan itu ada pada saudara. Tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mungkin bilang begini, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara adalah orang-orang hebat, ya. Kita semua sama di mata Tuhan. Yang terlebih sekali lagi terakhir yang saya mau katakan, terakhir sebelum saya akhiri ini, saudara-saudara kita yang ada dalam sini butuh kasih sayang, butuh sentuhan. Jangan kita melihat mereka dengan sebelah mata. Maafkan saya sebagai pejabat, mungkin waktu pertama kali datang, waktu datang dalam dilantik, tapi sibuk-sibuk urus banjir segala macam, urus kota Sorong ini, ya, urus warga kota ini. Tapi saudara dalam sini butuh sentuhan kasih sayang. Firman di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 bilang bahwa demikianlah tinggal ketika kita itu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi kalau kita bisa berbahasa malaikat, punya segala macam, tapi tidak punya kasih, tidak terima. Karena kasih menutupi banyak dosa. Oleh sebab itu mari kita hidup berkasih-kasihan, hidup damai, hidup rukun. Mari introspeksi diri. Supaya ketika kita sudah, Tuhan sudah memberikan, membentuk kita keluar, percaya, melangkah dengan iman, saudara-saudara pasti Tuhan akan siapkan sesuatu yang lebih besar. Amin ya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Ibu. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Wali Kota Sorong. Terima kasih Bapak yang menjadikan kota Sorong kota beriman. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan waktu bagi Ibu Sekaligus. Yang belum dapat usia 21 tahun punya jasa SMP, kita bisa selesaikan di SMA sepanjang sistem dapodiknya memungkinkan. Dan saudara-saudara berdoa biar saya masih jadi PSB Kota Sorong supaya semua saya eksekusi. Terima kasih.